Wave Beat Music. Halo semuanya, tadi udah kenal kan sama anggota kelompok kita? Selanjutnya, aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang tujuan pembelajaran dari materi bab 10, yaitu tentang mengelola kinerja karyawan. Ini dia videonya. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja tujuan pembelajaran yang terdapat di bab 10 ini. Terdapat 9 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Mengidentifikasi kegiatan yang terlibat dalam sistem manajemen kinerja. 2. Mengetahui tujuan dalam sistem manajemen kinerja. 3. Memahami 5 kriteria untuk mengukur efektivitas dalam sistem manajemen kinerja. Yang keempat, membandingkan metode utama untuk mengukur kinerja. Yang kelima, menjelaskan sumber informasi utama untuk mengukur kinerja dalam hal kelebihan dan kekurangannya. Yang keenam, memahami jenis kelemahan dan kekurangan dalam mengukur kinerja, beserta menjelaskan bagaimana cara untuk meminimalisirnya. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan cara memberikan umpan balik kinerja secara efektif. Kemudian yang kedelapan, memahami cara memperbaiki kinerja yang kurang memuaskan. Kemudian yang terakhir, memahami hukum dan etika yang mempengaruhi manajemen kinerja. Nah, tadi itu adalah 9 tujuan pembelajaran dari materi bab 10. Selanjutnya, kita bakal ngejelasin masing-masing pembahasan dari materi bab ini. Yuk kita lihat videonya. Jadi apa sih itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah proses di mana para manajer memastikan aktivitas para karyawannya telah sesuai dengan tujuan awal organisasi. Dan apa aja sih prosesnya? Yang pertama itu kita menentukan aktivitas kerjanya seperti apa. Yang kedua itu kita mengukur aktivitas kerjanya sudah sampai mana dan sudah bagaimana prosesnya. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi, di mana kita mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya adalah tentang tujuan sistem manajemen kinerja. Yang pertama adalah tujuan strategis. Tujuan ini berhubungan dengan perilaku karyawan dengan apa yang dikerjakan sesuai dengan tujuan organisasi, agar apa yang dikerjakan karyawan itu harus selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua adalah tujuan administratif. Tujuan ini berhubungan dengan informasi terkait apa yang menjadi pemenuhan hak karyawan, seperti pemberian gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tujuan pengembangan. Tujuan ini berhubungan dengan pengembangan sistem menggunakan komputer agar dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan para karyawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kriteria penilaian keefektivitasan dalam sistem manajemen kinerja. Yang pertama, harus sesuai dengan struktur organisasi yang dimana dapat mendukung yang namanya tujuan dan juga budaya perusahaan. Yang kedua, terdapat sebuah penilaian terhadap aspek kinerja yang relevan. Yang ketiga, terdapat sebuah pengukuran yang konsisten dan juga berkala yang dapat memberikan sebuah reliabilitas terhadap penilai dan juga karyawan. Yang keempat, semua sistem kinerja harus dapat dipatuhi oleh sebuah karyawan. Dan kriteria yang terakhir, perusahaan harus memberikan secara spesifik tujuan mereka merekrut sebuah karyawan. Terima kasih. Ya, materi selanjutnya adalah metode pengukur kinerja. Kita dapat menggunakan sistem peringkat, yaitu sebuah metode untuk membandingkan kinerja karyawan. Idealnya di dalam sebuah organisasi, tidak seluruh karyawan berkinerja baik dan tidak seluruh karyawan berkinerja buruk. Selalu ada kelompok karyawan yang berkinerja baik dan selalu ada kelompok karyawan yang berkinerja buruk. Nah, untuk memotivasi karyawan yang berkinerja baik, kita dapat memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan tersebut. Dan untuk karyawan yang berkinerja buruk, kita dapat memberikan pelatihan kepada mereka agar kinerja mereka bisa improve atau meningkat. Nah, tapi dalam hal untuk memotivasi karyawan, ini dapat menyebabkan overwork atau karyawan itu berlomba-lomba untuk mencari validitas perusahaan. Dan ini akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Bisa saja menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya sumber-sumber penilai kinerja, yaitu bisa dari manajer itu sendiri, karyawan, pelanggan, dan customer.
Kamu nih jadi karyawan yang bener dong. Masa ngerjain gini doang nggak becus sih? Kerja itu yang bener, ngerti nggak? Bos. Nah, selanjutnya adalah kesalahan dalam pemeringkatan kinerja. Dalam pemeringkatan kinerja, biasanya terjadi beberapa masalah. Seperti, yang pertama, menilai kinerja karyawan berdasarkan pandangan pribadi atau pendapat pribadi atau perasaan suka tidak suka terhadap personal seseorang. Nah, penilaian kinerja ini seharusnya berdasarkan dengan apa yang karyawan lakukan atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi, bukan berdasarkan pandangan pribadi secara subjektif ataupun secara perasaan. Lalu yang kedua, menilai kinerja karyawan berdasarkan besar kecilnya kesalahan. Contoh, kesalahan kecil namun bisa ditoleransi kalah dengan orang yang melakukan kesalahan besar dan tidak bisa ditoleransi. Nah, seperti ini tidak boleh terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Lalu yang ketiga, menilai kinerja karyawan secara subjektif, bukan secara objektif. Misal, dalam suatu target perusahaan, daerah A berhasil menyelesaikan tugasnya, namun daerah B itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya atau kurang maksimal dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, perusahaan B ini mendapatkan caci makian atau teguran secara tegas. Padahal di sisi lain banyak sisi-sisi perusahaan yang berhasil mendapatkan kinerja yang lebih baik. Nah, gak boleh kayak gitu dong. Seharusnya saudari sebagai penilai sadar juga bahwa menilai suatu kesalahan tidak boleh hanya berdasarkan suatu kesalahan tersebut, tetapi saudari juga harusnya melihat tentang keberhasilan juga. Siapa tahu orang yang ini berhasil pada banyak aspek kegiatan, mungkin juga memiliki kesalahan pada aspek kegiatan tersebut. Itu tugas saudari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada 4 cara dalam memberikan umpan balik atau feedback kinerja kepada karyawan secara efektif. Yang pertama, jadwal pemberian umpan balik atau feedback seperti gaji, evaluasi, dan juga yang lainnya akan terjadwal secara teratur. Seperti di waktu tertentu, beberapa orang atau karyawan akan mendapatkan informasi mengenai gaji mereka maupun bagaimana kinerjanya di tempat mereka bekerja. Yang kedua, kemampuan manajer menyelenggarakan dengan baik sehingga para karyawan dapat saling terbuka, baik sebagai pemberi saran maupun penerima kritik agar para karyawan meningkatkan kinerja mereka. Kemampuan manajer dalam memecahkan permasalahan yang didiskusikan dalam evaluasi dan mendorong karyawan untuk berpendapat. Dilakukannya diskusi dalam sebuah forum evaluasi agar karyawan dapat memberikan pendapatnya terhadap kinerjanya serta manajer dapat memberikan umpan balik yang baik terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, manajer perlu membatasi kritik agar tidak ada pihak yang merasa terpojok dan memberikan pujian pada kinerja karyawan. Memberikan kritik yang membangun serta memberikan pujian terhadap kinerja karyawan dapat meningkatkan semangat serta motivasi karyawan dalam bekerja. Cara untuk menghasilkan peningkatan dalam kinerja yang tidak memuaskan itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan. Kedua, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan. Ketiga, membicarakan masalah dan solusi saat evaluasi kinerja. Nah, kemudian yang keempat itu memahami karyawan secara mendalam, dan yang terakhir mempertimbangkan kembali posisi karyawan dan melakukan perubahan posisi yang lebih dikuasai oleh karyawan, atau apabila tidak bisa diselesaikan bisa melakukan pemecatan. Masalah hukum dan etika yang dapat memengaruhi kinerja. Yang pertama adalah masih banyaknya kasus diskriminasi, baik itu diskriminasi yang dilakukan oleh antar sesama karyawan maupun diskriminasi yang dilakukan oleh sang karyawan kepada sang manajer. Lalu juga masih banyak pemecatan oleh manajer yang tidak masuk akal, yang menggunakan alasan-alasan yang kurang relevan dan tidak dapat diterima oleh sang karyawan. Lalu masalah yang kedua adalah masalah terkait pengukuran kinerja, yaitu masih banyak
manajer yang mengukur kinerja sang karyawan berdasarkan kekerabatan. Harusnya sang manajer mengukur kinerja karyawan berdasarkan hasil kinerja karyawan tersebut. Jangan berfokus pada kinerja buruk karyawan karena perlu juga pembinaan dari manajer agar kinerja karyawan dapat diperbaiki. Yang keempat adalah menjaga rahasia data kinerja karyawan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari materi ini yaitu bagaimana sih cara kita menjadi manajer yang memahami kinerja karyawan dengan cara menentukan, mengukur, dan juga mengevaluasi para kinerja karyawan, serta mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di organisasi ini, serta memberikan solusinya. Dan juga tidak lupa kita bagaimana sih cara manajer itu untuk mempertahankan karyawannya, yaitu dengan cara memberikan reward. Jadi itu kesimpulannya. Rolling action. Ya, sebelum memasuki pertama untuk mengukur kinerja, 5. Menjelaskan sumber utama. Action.